Kita beralih ke pemakaman abad ini di Iran. Pemakaman kenegaraan selama seminggu untuk mendiang pemimpin tertinggi, Khamenei, telah memasuki hari keduanya. Ratusan ribu warga Iran telah berbondong-bondong ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin mereka yang telah wafat. Prosesi berkabung publik yang diatur dengan ketat sedang berlangsung, disertai dengan retorika anti-IS dan anti-Israel yang meluas. Pejabat Iran memperkirakan jumlah total peserta bisa mencapai hingga 20 juta orang sepanjang minggu ini. Namun, satu orang tidak terlihat dimanapun, yaitu putra Ayatollah dan pemimpin tertinggi yang baru, Khamenei. Joe Brown melaporkannya. Selamat tinggal kepada pemimpin tertinggi yang lama, tetapi pemimpin tertinggi yang baru masih belum menampakkan diri. Ratusan ribu warga Iran memadati Grand Mosala di Teheran, tempat jenazah Ayatollah Khamenei dan keluarganya disemayamkan, untuk memulai prosesi pemakaman hampir selama 1 minggu bagi sang pemimpin, yang tewas pada bulan Februari lalu dalam serangan udara gabungan Israel-Amerika. Para pemimpin politik dan militer Iran memimpin jalannya prosesi, dengan beberapa di antaranya secara diam-diam memberikan penghormatan kepada para fundamentalis Islam yang telah memerintah Iran sejak tahun 1989. Dan yang lainnya, termasuk Ketua Parlemen Muhammad Khatibaf, secara terbuka menunjukkan emosi mereka. Juga hadir pada awal hari kedua prosesi, 3 putra Khamenei, Mustafa, Masud, dan Masam, yang semuanya tampil di depan umum untuk pertama kalinya sejak perang awal tahun ini. Namun satu orang yang tidak hadir adalah Mushaba, pemimpin tertinggi yang baru. The New York Times melaporkan bahwa dia tidak akan hadir karena Iran khawatir akan adanya upaya pembunuhan oleh Israel. Namun, dia belum pernah tampil di depan umum sejak kematian ayahnya dalam sebuah serangan yang kabarnya membuat Mushaba mengalami luka parah dan cacat. Delegasi asing dari beberapa negara, termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Turki, juga diundang untuk memberikan penghormatan mereka. Begitu juga dengan anggota kelompok proksi Iran, termasuk Hizbullah, Houthi, dan Hamas. Di luar masjid, ribuan warga Iran meneriakkan yel-yel dan memajang spanduk dengan slogan anti-Israel dan anti-Amerika. Prosesi pemakaman akan tetap berlangsung di Teheran hingga Senin. Setelah itu, peti mati Khamenei akan dibawa berkeliling ke seluruh negeri sebelum dimakamkan di Mashhad. Dan sekarang kita terhubung langsung dengan dosen kajian Iran di Universitas Friedman, Dr. Meher Javad Anfar. Mer, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ini disebut-sebut sebagai pemakaman abad ini di Iran. Bagaimana pihak berwenang mempersiapkan hal ini? Dan bagaimana peristiwa ini diliput atau disajikan di Iran? Ini sudah lama dipersiapkan. Dalam Islam, seperti halnya dalam Yudaisme, jenazah seharusnya dikuburkan keesokan harinya. Namun tampaknya jenazah Ayatollah Khamenei, pemimpin tertinggi, dipertahankan untuk acara penting yang telah direncanakan dengan sangat hati-hati oleh Republik Islam dan telah menghabiskan banyak uang untuk itu. Karena mereka ingin menunjukkan kepada dunia, ingin menunjukkan kepada para pendukungnya bahwa pemimpinnya adalah seseorang yang dihargai dan didukung oleh rakyat Iran, dan bahwa Republik Islam Iran masih kuat dan masih berdiri kokoh. Dan meskipun ada perang selama 40 hari melawan negara Israel dan Amerika, mereka masih bisa mengerahkan jutaan rakyat Iran untuk datang memberikan dukungan, untuk secara terbuka menunjukkan dukungan kepada almarhum mereka, atau seperti yang dikatakan rezim, pemimpin tertinggi mereka yang dianggap syahid. Ini adalah pesan untuk semua orang, baik pendukung rezim maupun mereka yang menentang rezim di Iran. Ini juga merupakan pesan penangkalan terhadap siapapun yang ingin menggulingkan Republik Islam dari luar. Baiklah, dan seberapa penting seluruh pesan yang Anda sebutkan saat ini bagi rezim, terutama mengingat waktunya. Maksud saya, mereka sedang bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, yaitu pemerintah yang sama yang membunuh Ali Khamenei, yang sekarang sedang mereka adakan pemakaman besar dan penting untuknya. Itu sangat penting secara budaya, agama, dan lokal. Bagaimana mereka bisa menyeimbangkan kedua hal itu? Mereka menggunakan peristiwa ini dan dukungan publik yang telah diatur oleh Republik Islam untuk memperkuat posisi Republik Islam dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Dengan pemakaman ini, Republik Islam akan mengatakan kepada Amerika, lihat, kami mendapat dukungan dari rakyat kami.
Kami tidak takut dengan sanksi. Kami siap untuk melawan Amerika Serikat dengan harapan hal ini akan mendorong Amerika untuk menunjukkan lebih banyak kompromi dalam perundingan. Saya pikir mereka juga akan menggunakan curahan kesedihan publik yang diatur untuk Ayatollah Khamenei dan dukungan terhadap Republik Islam Iran untuk memberitahu Amerika bahwa, lihat, kalian berutang pada kami. Kalian berutang pada kami, bukan hanya karena perang ini. Kalian juga berutang karena telah membunuh pria yang sangat berpengaruh dan populer ini, seperti yang dikatakan Republik Islam. Oleh karena itu, kalianlah yang seharusnya berkompromi dalam perundingan. Kalianlah Amerika Serikat yang seharusnya menawarkan lebih banyak kepada Iran daripada apa yang Iran tawarkan kepada kalian karena apa yang telah kalian lakukan. Dan bagaimana hal itu membuat rakyat Iran terpukul, seperti yang telah coba ditunjukkan oleh Republik Islam Iran melalui prosesi pemakaman ini. Apakah Republik Islam akan berhasil menerjemahkan hal-hal ini menjadi konsesi nyata dari Amerika Serikat? Masih harus dilihat. Dan sekarang ke hal ini, yaitu pertanyaan tentang putra Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei. Dia belum menampakkan dirinya di sini. Bagaimana hal itu disampaikan? Maksud saya, itu bisa saja terlihat seperti dia takut pada Amerika Serikat, takut pada Israel. Bagaimana hal itu disampaikan? Dan bagaimana tanggapan di sana? Ya, itu benar-benar tergantung. Itu tergantung pada sudut pandang masing-masing orang. Para pendukung rezim Iran akan mengatakan bahwa ini adalah tindakan pencegahan keamanan yang penting untuk melindungi dan menjaga pemimpin tertinggi yang baru. Dan untuk memastikan bahwa dia tidak mengalami nasib yang sama seperti ayahnya yang telah wafat. Bagi mereka yang menentang rezim, ini dianggap sebagai tanda ketakutan. Ketakutan dari rezim yang mengklaim telah mengalahkan dan menaklukkan Amerika Serikat serta mengalahkan Israel. Ini adalah ketakutan dari rezim yang mengklaim dirinya bukan hanya sebagai adidaya regional, bahkan adidaya global. Namun, rezim itu ketakutan. Bahkan pemimpinnya pun takut untuk menampakkan diri. Dan Bianca, yang benar-benar penting untuk dicatat adalah bahwa Mujtaba Khamenei tidak hanya takut untuk menampakkan diri, dia juga takut sampai-sampai tidak mau merilis rekaman suara. Dia bahkan tidak bisa merekam suaranya sendiri. Dia tidak bisa sekedar memberikan pesan suara kepada rakyat Iran. Dan dia bahkan terlalu takut untuk melakukan itu. Jadi memang kamu tahu, ini adalah sisi-sisi yang berbeda. Pihak-pihak yang saling berseberangan di rezim akan melihat hal-hal ini secara berbeda. Akan menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Tapi pada akhirnya ketika seorang pemimpin tertinggi dari negara seperti itu terlalu takut untuk muncul, itu tidak terlihat baik, terutama di mata mereka yang menentangnya, yaitu mayoritas rakyat Iran. Baiklah, Wali Kota Javad Anfar, terima kasih banyak telah bersama kami.